tadi agenda persidangan itu kan semestinya hari ini kan pembacaan gugatan ya, permohonan ya. Tetapi karena tadi jaksa tidak hadir, sehingga sidang itu hanya dihadiri oleh pemohon. Ya, jadi alasan mereka tidak hadir itu pertama karena belum ditunjuk tim yang akan menangani perkara ini. Kemudian kedua juga mereka sedang mempelajari permohonan ini dan juga mempersiapkan bukti-bukti untuk menghadiri perkara ini. Jadi memang kita lihat bahwa memang kasus ini permohonan pra-pet ini cukup serius ya dan punya alasan yang cukup ya dengan argumentasi dalil yang kami sampaikan. Jadi tentu ya kita bisa pahami kalau mereka membutuhkan waktu, ya saya pikir itu silakan saja. Ya, tapi yang penting bagi kita adalah kita akan serius untuk menghadapi perkara ini dan kami sangat menyayangkan ya mereka menunda ini. Kita sudah tahu maksudnya. Ini artinya bahwa mereka akan mempercepat proses pelimpahan perkara ini ke pengadilan. Apalagi sudah kemarin hari ini ya mereka sudah limpahkan para tersangka, para bukti ya, artinya mungkin sudah P21 tahap kedua ya, sehingga untuk mempercepat. Dan inilah sebenarnya sikap-sikap aparat penegak hukum seperti ini yang sebenarnya perlu dikoreksi. Kenapa? Ya harus kalau proses penyidikan itu benar dan menetapkan seorang sebagai tersangka, menangkap, menahan, ya tentu harus juga mempertanggungjawabkan. Nah sekarang persoalannya siapa yang bisa mengoreksi pekerjaan mereka, ya kan? Dalam kaitan dengan tindakan-tindakan pendahuluan itu, penangkapan, penahanan, penetapan tersangka. Ini adalah lembaga yang namanya lembaga pra-peradilan itu sebagai pengawal atau untuk mengoreksi tindakan-tindakan pendahuluan itu. Ya, dalam perkara ini memang ya kita harus koreksi kerja mereka. Bahkan memang dalam perkara pra-pet ini ya bukan berkaitan dengan pokok perkara, ya, tapi terkait dengan tindakan-tindakan pendahuluan tadi itu ya. Jadi ya kita berharap ya harus mereka hadir di persidangan karena supaya kita mau lihat apakah mereka menetapkan tersangka itu adalah sah atau tidak, apakah memiliki cukup bukti atau tidak, kedua alat bukti ya. Karena dalam kasus ini memang menurut kami bahwa ini sangat minim buktinya, tapi dipaksakan kemudian menjadi sebuah kasus tindak pidana korupsi ya. Apalagi BPK ya sudah menyatakan menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara, artinya tidak ada temuan di dalam kasus aero sport atau aero modeling ya. Nah ini kan persoalan perbedaan metode yang mereka gunakan dengan ahli yang digunakan dengan ahli yang digunakan oleh dinas PUPR. Nah harusnya bisa diuji ya kapasitas daripada saksi atau ahli yang mereka gunakan itu ya kita perlu koreksi, kita perlu lihat apakah memang dia memiliki kualifikasi yang bisa digunakan sebagai dasar. Nah kalau mereka menggunakan ahli yang untuk menghitung kerugian negara oleh lembaga yang tidak berwenang, ya tentu ini tidak sah. Karena yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menyatakan ada dan tidaknya kerugian negara itu adalah BPK RI atau BPK daerah. Dan sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik di lapangan itu baik oleh BPK daerah maupun PPTK dan juga konsultan dan juga pihak kontraktor itu dalam berita acara itu menyatakan bahwa memang di sana tidak ada ya memang ada luasan yang berbeda, dalam arti bahwa sesuai dengan rekomendasi daripada tim technical delegate itu adalah 500 kali 500. Ternyata 500 kali 500 itu tidak bisa di lapangan karena berbagai kendala. Misalnya ada rawa ya dan bukit, dan memang ini secara teknis di lapangan sulit untuk mencapai itu, sehingga memang jumlah itu berkurang. Nah jumlah itu berkurang bukan berarti mengurangi volume, tapi justru volume yang berlebih. Nah ini yang perbedaan metodologi seperti ini ya. Jadi ini yang perlu harus kita tim ahli kita menggunakan metode yang namanya as-built drawing dan juga test pit dan juga metode backup ya. Artinya harus ada sinkronan antara data di lapangan dengan sistem pengukuran yang digunakan. Nah sementara yang digunakan oleh jaksa
itu adalah pakai water pass. Sementara water pass itu digunakan untuk tanah datar. Bagaimana bisa menggunakan sistem metode water pass untuk mengukur kontur tanah yang memang tidak terstruktur baik. Jadi inilah perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kasus ini. Dan kita lihat memang tidak ada indikasi kerugian negara itu. Jangan sampai kasus ini hanya dibuat-buat lalu kemudian dilimpahkan untuk menahan orang. Ya, karena apa? Seseorang ditangkap dan ditahan sebagai seorang tersangka itu berpotensi menjadi seorang terdakwa dan juga dia berpotensi menjadi seorang narapidana. Jadi jangan main-main pada tingkat pendahuluan itu. Itulah sebabnya pra peradilan ini bagian daripada kontrol terhadap tindakan-tindakan pendahuluan itu yang harus dikoreksi melalui lembaga yang namanya lembaga pra peradilan. Bukan atasan mereka yang menilai pekerjaan mereka, yang menilai benar tidaknya atau terkait dengan persoalan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka itu adalah lembaga pra peradilan. Itu clear.